Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan menjelaskan salah satu materi parenting terkait bagaimana sih agar mengkondisikan anak kita mau untuk terbuka, berkomunikasi dan curhat kepada kita sebagai orang tuanya. Di sini ada 8 hal yang perlu kita cermati terkait dengan bagaimana orang tua bisa mengkondisikan anaknya agar terbiasa untuk curhat. Kembali bahwa komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu pola hubungan yang juga lebih baik. Dari itu, pastikan sebagai orang tua kita dapat membiasakan anak-anak kita untuk lebih dapat terbuka terhadap kita sebagai orang tuanya. Tips yang pertama untuk menjadikan anak kita mau untuk curhat dan terbuka sebagai anak kepada orang tuanya adalah terkait dengan buat komunikasi yang menyenangkan. Komunikasi yang menyenangkan akan membuat anak-anak tertarik untuk bercerita kepada orang tuanya. Buatlah bahasa-bahasa yang menarik dan juga bagaimana kita memberikan suatu ekspresi-ekspresi ketertarikan terhadap cerita dari anak kita. Yang kedua adalah buatlah jadwal tersendiri untuk anak-anak bercerita. Contohnya sebelum tidur kita berikan waktu momen tanpa gadget, lalu kita berikan kapasitas anak-anak untuk bercerita. Jadilah pendengar yang baik, lalu berikan suatu reaksi-reaksi positif terhadap cerita mereka. Jadi jadwal adalah salah satu untuk mematok suatu kegiatan di mana anak-anak akan menceritakan apa yang terjadi selama satu hari, selama mereka berkegiatan dan selama mereka tidak ada di samping kita. Yang ketiga, orang tua jangan merasa terganggu ketika anak bercerita. Pastikan kita berikan kapasitas kesabaran, berikan anak-anak kita lebih banyak waktu untuk bercerita dan berikan kapasitas untuk mereka menceritakan segala hal terkait dengan apa yang mereka alami. Pastikan kita tidak membuat ekspresi terganggu yang dapat anak kita dengar dan lihat. Dari itu pastikan kembali kita sebagai orang tua selalu merasa bahwa cerita anak-anak kita menyenangkan dan cerita anak-anak kita itu penting dan juga layak untuk disimak. Pasti anak-anak juga akan merasa bahwa orang tuanya itu terganggu atau tidak dengan cerita mereka. Pastikan kita selalu menjadi orang tua yang merasa bahagia atas cerita anak-anak kita. Yang keempat, orang tua janganlah bereaksi di luar dugaan anak. Contoh, ketika anak menceritakan temannya, lalu kita dengan reaksi kita yang tidak dapat diprediksi oleh anak. Contohnya, anak kita menceritakan si A telah berbuat kenakalan dan anak kita merasa terganggu. Lalu kita dengan langsung menjawab cerita anak tersebut dengan suatu cutting statement, yakni dengan contohnya, kenapa kamu masih bermain dengan dia padahal kamu bercerita bahwa dia bukan anak yang baik. Nah, itu adalah salah satu cutting statement dan anak kita akan merasa bahwa menyesal telah bercerita kepada orang tuanya. Selanjutnya adalah jangan membuat curhat anak menjadi bumerang untuk mereka. Kita sebagai orang tua juga tidak boleh membalikan suatu statement atau cerita anak menjadi suatu kesalahan bagi mereka. Contohnya ketika dia menceritakan suatu kesalahan terkait dengan apa yang dia lakukan hari ini, kita malah membuat posisi kita sebagai salah satu pengancam juga untuk mereka. Kembali bahwa setiap anak memiliki suatu kapasitas kejujuran. Saat mereka melakukan itu, pastikan kita dapat menghargainya dan dapat meluruskan dan juga dapat untuk buat suatu refleksi agar mereka menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Keenam, ucapkan terima kasih kepada anak kita saat mereka sudah mau bercerita. Kembali bahwa bercerita adalah salah satu juga kapasitas atau kegiatan yang membuat anak kita berusaha keras. Berusaha dalam arti bahwa mereka juga dapat memilih untuk bercerita atau tidak. Dari itu saat mereka bercerita, kita ucapkan terima kasih sudah mau terbuka kepada kita sebagai orang tuanya. Yang ketujuh adalah buatlah afirmasi positif. Afirmasi positif adalah dukungan positif kita terhadap anak kita. Dari anak kita bercerita hingga mereka menyelesaikan ceritanya, mereka telah memberikan suatu harapan kepada kita bahwa kita dapat dipercaya dan juga kita dapat memberikan suatu solusi atau masukan yang baik. Itu afirmasi positif juga penting untuk kita berikan di akhir dari momen anak kita bercerita kepada kita. Dan yang kedelapan adalah berikan penutup yang baik. Penutup yang baik adalah dengan cara kita dapat merefleksikan suatu hal yang telah diceritakan menjadi suatu momen atau kebermanfaatan ke depannya, nilai-nilai positif ataupun semacam petunjuk kepada anak untuk selanjutnya bercerita lagi kepada orang tuanya agar menemukan hal positif dari apa yang mereka alami. Kembali bahwa anak sedang bercerita, mereka mengharapkan suatu hal yang dapat
searah dengan apa yang mereka pikirkan dan tidak bertabrakan, dan kemudian mereka dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi di kehidupan mereka. Tidak lupa berarti latih kembali kesabaran kita, tidak lupa bereaksi positif, dan juga selalu untuk kita dapat sebagai orang tua menerima segala bentuk cerita dari anak. Karena anak yang selalu curhat kepada orang tuanya di usia dini akan menjadi tabungan kita saat anak kita dewasa, karena mereka akan kembali kepada kita dengan cerita-cerita yang luar biasa selanjutnya, dan tidak harus menemukan anak-anak dewasa yang tertutup kepada orang tuanya dan akhirnya kita kesulitan untuk menjaga mereka kembali, bahwa komunikasi dapat menyelesaikan masalah. Dari itu anak-anak yang terbiasa berkomunikasi dengan orang tuanya akan lebih mudah untuk diselesaikan masalahnya, dan juga saling terbuka untuk menyelesaikan apa yang belum diselesaikan, dan apa hal-hal yang akan terjadi di usia dewasa mereka akan lebih mudah untuk kita jaga dan mudah untuk kita kendalikan. Sebagai orang tua pastilah kita ingin mendapatkan anak-anak yang semakin dewasa akan semakin terbuka dengan kita dan semakin lebih dekat, dan juga dalam komunikasi semakin terjalin dengan baik. Sekian dari Pasan, tidak lupa Pasan tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.